Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Kita lanjutkan lagi di pertemuan terakhir ya, bab 5 dari kuliah hukum pajak, yaitu tentang tindak pidana perpajakan ya. Nah, jadi kemarin sudah kita jelaskan ya tentang ya dasar-dasar perpajakan ya, jenis-jenis pajak, kemudian di bab keduanya ya, tentang hukum pajak ya, pengantarnya, hubungannya dengan hukum-hukum ya, selain hukum pajak itu hukum perdata dan hukum pidana. Nah, salah satunya ya di pertemuan ini kita akan fokus kepada ya tindak pidana perpajakan, di mana ya hubungan hukum pajak dengan hukum pidana adalah ya di dalam hukum pajak terdapat ya pasal-pasal ya yang memuat ya hukum pidana materi ya, hukum pidana material, yaitu khususnya hukum pidana perpajakan ya. Nanti kita akan bahas dulu tentang hukum pidana materialnya dalam artian pasal-pasal ya, dan juga rumusan-rumusan pasal yang ada di dalam ketentuan umum perpajakan Undang-Undang KUP ya, yang memuat tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Intinya gini ya, ada 4 kategori tindak pidana perpajakan yang dapat kita pahami ya di dalam membahas tindak pidana perpajakan. Yang pertama adalah tindak pidana perpajakan karena kealpaan, yang kedua ya karena kesengajaan, kemudian juga ada percobaan ya atau fogging, dan yang terakhir adanya tindak pidana yang bersifat pengulangan ya atau residivis ya. Kita mulai dari kealpaan. Jadi kealpaan ini kita lihat nanti dibahas ya, dimuat di pasal 38 ya Undang-Undang KUP ya, pasal 38. Alpa karena apa yang disebabkan yang dipidana, yaitu karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar ya. Dan mengakibatkan, di sini ada unsur ya, timbulnya kerugian pada pendapatan negara ya. Dipidana kurungan ya, paling singkat 3 bulan ya, paling lama 1 tahun ya, atau ya, nah di sini atau ya, jadi memang deliknya bersifat alternatif ya, hukumnya penghukumannya bersifat pemidanaannya bersifat alternatif, atau denda paling sedikit 1 kali ya, dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, kealpaan di pasal 38 ini bersifat ultimum remedium ya. Artinya apa? Dapat dikesampingkan setelah yang bersangkutan ya, setelah tersangka ya. Ini tersangka ya. Jadi sebelum masuk ke proses pidana, sebelum masuk ke proses pengadilan, ini calon tersangka, maaf ya. Jadi calon tersangka ya. Nanti kita lihat di yang namanya bukper ya, proses bukper ya, bukti permulaan. Jadi di dalam hukum acara ya pidana pajak, proses penyelidikannya itu ada yang namanya ya secara khusus ya disebut dengan pemeriksaan bukti permulaan ya. Ini yang membedakan dengan tindak pidana umum ya, karena di dalam tindak pidana perpajakan ini sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, lex specialis ya. Salah satu hukum acaranya juga diatur secara lex specialis di kitab undang-undang di ketentuan umum perpajakan, yaitu adanya pemeriksaan bukti permulaan ya, di mana apabila berdasarkan ya hasil pemeriksaan terdapat indikasi ya, terdapat dugaan ya, bukti awal adanya tindak pidana. Nah, di pemeriksaan bukti permulaan ini ya, apabila dari pemohon dari wajib pajak ya kemudian bersedia gitu ya untuk membayar ya sanksi administrasi ya, maka dapat dikesampingkan tindak pidana. Ini disebut dengan asas ultimum remedium ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di pasal 13 ya. Pasal 13 dan pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ya. Jadi itu merupakan pasal yang dapat dilakukan pengesampingan apabila dibayar denda akibat pengungkapan ketidakbenaran. Jadi istilahnya adalah pengungkapan ketidakbenaran. Jadi si pemohon si wajib pajak ya dalam hal ini ya mengaku bersalah sehingga dia
melakukan pengungkapan ketidakbenaran ya pengisian SPT ya, dan dia tidak dikenakan sanksi pidana tapi nanti diganti dengan sanksi administrasi ya sejumlah 150% ya. Tapi kemudian dengan adanya undang-undang Omnibus Law, sanksi 150% ini ya diturunkan ya, sekarang lebih lebih rendah lagi sanksinya, hanya cukup membayar 100% ya. Memang untuk kebijakan update dari undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja yang terbaru, yang juga salah satunya terdapat klaster perpajakan, dan juga di dalamnya salah satunya menyinggung tentang merubah ya ketentuan umum perpajakan terkait dengan asas ultimum remedium di dalam pasal 38 Undang-Undang KUP. Nah, kemudian selain karena kealpaan di pasal 38 ya. Di pasal 38 ini yang perlu teman-teman catat ya, ini dipidana apabila melakukannya sudah dua kali ya. Nah, kalau dia masih satu kali, dia tidak dipidana ya, tapi tadi membayar sanksi administrasi ya. Nah, tapi kalau dia sudah dua kali, dia baru dipidana, dan itu pun bisa di ultimum remediumkan ya dengan menggunakan sanksi administrasi. Ya, teman-teman catat ya. Kemudian ada sanksi pidana perpajakan karena kesengajaan, ini ada di pasal 39 ayat 1 ya. Jenis-jenis perbuatannya yaitu ya, pertama tidak mendaftarkan diri ya atau tidak melaporkan usahanya, kedua menyalahgunakan ya atau menggunakan tanpa hak NPWP dan PKP ya, pengukuhan pengusaha kena pajak, tidak menyampaikan SPT ya, menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar, menolak dilakukan pemeriksaan ya, memperlihatkan pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang palsu atau dipalsukan ya, kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku ya, catatan dan dokumen, tidak menyimpan buku, catatan dan dokumen, tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Ini berakibat ya kesengajaan dan timbul karena kesengajaan dan berakibat timbulnya kerugian pada pendapatan negara, maka dia akan dapat dipidana ya dengan pidana penjara ya. Dipidana penjara, beda dengan yang tadi pasal 38 karena kealpaan, dia pidananya adalah kurungan, tentunya penjara lebih berat ya, yaitu paling singkat 6 bulan, ini paling singkat ya, jadi ada denda minimumnya, dan paling lama 6 tahun, ini luar biasa ya, paling singkat 6 bulan, kita harus hati-hati dengan pidana pajak ini karena dendanya paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan di sini menjadi bersifat kumulatif ya, dan denda paling sedikit 2 kali ya, dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar. Jadi berbeda dengan pasal 38 yang tadi hanya hukuman kurungan, kemudian alternatif ya atau membayar denda ya. Nah, di pasal 39 ya ayat 1 ini hukumannya adalah ya kumulatif ya. Penjara paling sedikit 6 bulan, paling lama 6 tahun, dan ya bersifat kumulatif penjara. Jadi dua-duanya harus dijalankan. Apabila tidak dibayar dendanya bagaimana? Dapat dilakukan akan disita seluruh harta-hartanya untuk membayar ya dari kekurangan denda yang harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap ya. Kemudian bagi wajib wakilnya ya, kuasanya ataupun pegawainya yang turut serta ya. Nah, di sini ada unsur penyertaan ya, yang turut serta, menyuruh, menganjurkan, membantu atau melakukan tindak pidana perpajakan, juga ya dia dikenakan ya pidana, yaitu pasal 43 ayat 1 ya Undang-Undang KUP. Jadi di sini ya sama seperti di KUHP ya, di pasal 55 ya. Nah, juga di sini mengandung perluasan ya objek ataupun tindak pidana, bukan pelakunya, tidak hanya pelakunya tapi juga orang yang menyuruh ya, yang turut serta, menganjurkan dan melakukan perbantuan tindak pidana perpajakan. Ini silakan teman-teman nanti baca di pasal 43 ayat 1 Undang-Undang KUP ya. Nah, kemudian tadi ya sesudah tindak pidana karena kealpaan, kemudian juga tindak pidana
ya karena apa tadi kesengajaan, dan juga ada tindak pidana karena pengulangan ya. Nah, pengulangan ini atau residivis ya, yaitu pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan ya, apabila sebelum melewati jangka waktu 1 tahun sejak selesainya pidana yang pertama, maka di sini ada ya pemberatan hukuman, yaitu ancaman pidananya menjadi dikali 2 ya, dikali lipat 2 dari ancaman pidana di pasal 39 ayat 1. Ini nanti teman-teman baca. Kemudian juga ada jenis tindak pidana percobaan, yaitu pogging di pasal 39 ayat 3 ya, yaitu percobaan menyalahgunakan NPWP ya atau PKP, percobaan menyampaikan SPT ya atau keterangan yang tidak benar ya dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi ya. Sanksinya apa? Penjara paling singkat 6 bulan ya, dan paling lama 2 tahun, dan ya kumulatif denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah restitusi. Jadi ini unsur pogging ada juga ya. Kemudian masih di tindak pidana karena kesengajaan tadi ya, selain pasal 39 kita juga mengenal ya di Undang-Undang KUP ada pasal 39A, yaitu kaitannya dengan faktur ya pajak ya yang disebut dengan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, TBTS ya, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, TBTS. Di sini bunyi pasalnya menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kemudian menerbitkan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sanksinya ya, berat juga ya, sangat berat ini ya. 2 tahun paling sedikit penjara, paling lama 6 tahun, dan ya kumulatif juga denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak ya, dan bukti potong ya, bukti potput atau setoran pajak. Juga berlaku ya delik penyertaan di pasal 43 ayat 1 Undang-Undang KUP berlaku bagi wakil kuasa ya, kuasa pegawai ya yang menyuruh turut serta menganjurkan. Jadi ini hati-hati ya buat konsultan ya, buat kuasa hukum ya, pegawai ya, orang tax officer yang ada di perusahaan itu ya bisa ikut ya, karena di sini juga berlaku pasal penyertaan ya, delik penyertaan di pasal 43 ayat 1. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian terakhir ya. Sebelum terakhir kaitan dengan daluarsa tindak pidana perpajakan. Jadi undang-undang telah mengatur ya bahwa tindak pidana ini bisa daluarsa, artinya tidak dapat lagi dituntut ya ataupun dipidana apabila sudah lampau 10 tahun ya. Sejak kapan? Sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Jadi 10 tahun ya, ingat-ingat ya. Kalau tadi daluarsanya penagihan berapa? 5 tahun ya, di bab berapa tuh? Bab 3 ya atau bab 2. Daluarsa penetapan juga 5 tahun. Tapi kalau udah masuk ke pidana ya, maka daluarsanya jauh lebih lama ya, yaitu 10 tahun ya. Itulah mengapa diwajibkan melakukan penyimpanan pembukuan ya kan selama 10 tahun ya, karena kaitannya dengan ini juga ya, dengan daluarsa penagihan daluarsa pidana juga sampai 10 tahun. Nah, kemudian teman-teman di sini juga harus teman-teman pahami ya dan catat, di dalam tindak pidana perpajakan ada yang namanya delik aduan ya. Jadi tidak hanya di tindak pidana umum, di tindak pidana perpajakan juga ada delik aduan, baik itu yang bersumber dari kealpaan maupun kesengajaan, yaitu di pasal 41 ya Undang-Undang KUP. Apa itu bunyinya? Yaitu tidak memenuhi ya kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan. Jadi ini pelakunya adalah fiskus tentunya ya, yang karena kealpaannya dia tidak merahasiakan, artinya membocorkan ya, bocor orangnya ya, ada petugas pajak bocor gitu ya, harusnya rahasia perusahaan hanya untuk kepentingan negara digunakan untuk pemeriksaan pajak, tapi dibocorkan gitu ya, entah dengan cara apa gitu ya. Nah, ini apabila wajib pajak yang rahasianya dibocorkan tersebut merasa dirugikan, ya dia bisa melakukan delik aduan, artinya terjerat si fiskus ini dengan pidana ya di pasal 41 Undang-Undang KUP apabila itu kealpaan ya,
sanksinya adalah kurungan saja ya selama 1 tahun ya, dan ya denda 25 juta. Tapi kalau sengaja sanksinya tentunya lebih berat, yaitu penjara 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian selain sanksi yang menimpa wajib pajak, penanggung pajak termasuk tadi fiskus ya, juga ada sanksi yang bisa menjerat pihak-pihak ketiga ya. Pihak-pihak ketiga ini ya, misalnya adalah ya menimpa instansi ya. Menimpa instansi ya atau orang-orang yang terkait ya, misalnya adalah tidak memberikan keterangan atau bukti atau memberikan keterangan bukti yang tidak benar ya. Kemudian dia melakukannya, pihak ketiga tersebut melakukannya dengan sengaja ya, atau menghalangi atau mempersulit penyidikan ya di bidang penyidikan di bidang pidana perpajakan, dia bisa dikenakan sanksi pidana ya, yaitu kurungan ya, apabila terkena pasal 35 ya, kurungan 1 tahun ya, dan denda paling banyak 25 juta ya. Nanti teman-teman silakan baca saja ya. Intinya ada ya, bisa menjerat pihak ketiga ya. Pihak ketiganya itu bisa instansi pemerintahan ya, lembaga, asosiasi ya. Karena berbagai unsur di dalam pasal 41 juga ada ya, 41C misalnya tadi ya, tidak memenuhi kewajiban menyerahkan data ya, tidak memenuhi kewajiban memberikan keterangan ya, mempersulit atau menghalangi penyidikan perpajakan, tidak memberikan data informasi yang diminta oleh DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak ya, menyalahgunakan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian negara. Itu siapapun ya, instansi, lembaga pemerintahan atau asosiasi atau pihak lain bisa terkena pidana. Saya kira itu untuk jenis. Jadi intinya di sini tindak pidana perpajakan ini dapat menimpa pejabat pajaknya tersendiri ya, yaitu di pasal 41 tadi ya, yaitu membocorkan rahasia jabatan, kemudian juga menimpa wajib pajak di pasal 38, pasal 39 termasuk pasal 39A tadi ya. Juga bisa menimpa menjerat pihak-pihak yang terkait, yaitu wakilnya, kuasanya ya, pegawainya ya, apabila ya ikut serta ya menyuruh, menganjurkan dan membantu melakukan tindak pidana, dan juga bisa menjerat pihak ketiga ya. Baik, itu kemudian bagaimana mekanisme ya hukum acara ya ataupun hukum formil dari tindak pidana perpajakan diatur di pasal 43A Undang-Undang KUP, yaitu dengan pemeriksaan bukti permulaan ya. Jadi diproses dulu ya oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, di mana Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi pemeriksaan bukti permulaan ini dapat dipersamakan dengan penyelidikan ya, lead ya, yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Semacam kegiatan pool bucket ya, pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka ya mencari ya kejelasan ya indikasi tindak pidana perpajakan ya. Jadi di sini ya dikenal dengan istilah bukti permulaan sesuai dengan pasal 43A Undang-Undang KUP ya. Tata caranya diatur di dalam peraturan menteri, silakan teman-teman bisa lihat peraturan menterinya. Kemudian apabila terdapat indikasi tindak pidana, maka dilanjutkan dengan penyelidikan, dilakukan dengan penyidikan ya, ditingkatkan ke penyidikan ya. Menurut ketentuan hukum acara pidana KUHP ya, tentunya mengikuti prosedur tata cara KUHP. Apabila tidak ditemukan tindak pidana ya, tentunya tidak jadi diproses ke pidana ya. Bisa juga ditemukan unsur pidana lain, misalnya tindak pidana korupsi. Nah, maka ini diserahkan ke ya unit aparat penegak hukum yang berwenang di bidang tindak pidana korupsi. Apabila terkait dengan kesalahan administratif ya, petugas pajak bisa juga dilakukan pemeriksaan ya oleh unit internal pemeriksa di Kementerian Keuangan ya. Nah, kemudian kaitannya dengan tindak pidana perpajakan, di sini ada kita kenal dengan PPNS DJP ya, atau penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, yang mana ya kewenangannya diatur di dalam pasal 44 ayat 1 ya dan 4 Undang-Undang KUP, mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan dan dilaksanakan sesuai dengan KUHP ya. Sesuai dengan KUHP
dapat meminta bantuan kepada penegak hukum lainnya. Jadi untuk tindak pidana perpajakan ini ya, kewenangannya ada di PPNS ya, PPNS penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak ya, dengan tetap berkoordinasi ya dan di bawah pengawasan ya atau Korwas dari penyidik ya umum Polri ya, khususnya ya, di bawah Direktorat Disrensus ya, di Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya, Reskrimsus ya, itu yang nanti melakukan koordinasi ya, pengawasan termasuk perbantuan ya, perbantuan misalnya dalam hal ya penahanan ya, pembantuan dalam hal pemanggilan tersangka ya, juga melakukan koordinasi dengan kepolisian ya. Itu ya teman-teman. Jadi tindakan penyidikan ini dilakukan oleh PPNS bekerjasama dengan penyidik Polri ya, untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti ya, kemudian membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan menemukan tersangka. Apa saja kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil? Di sini ada banyak ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai K ya. Mencari, mengumpulkan keterangan ya, meneliti, mencari, mengumpulkan ya keterangan mengenai orang pribadi ya, meminta keterangan barang bukti, memeriksa buku, melakukan penggeledahan ya. Kemudian meminta tenaga ahli ya, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan, memotret ya. Kemudian juga memanggil ya, menghentikan penyidikan juga bisa ya, kemudian juga melakukan tindakan lain ya. Memang di sini tidak tercantum secara eksplisit menahan ya. Nah, tapi pada prakteknya saya sampaikan untuk menahan ini memang biasanya menggunakan perbantuan ya dari penyidik Polri ya. Makanya nanti teman-teman dari kepolisian ini tentunya sangat intens dilibatkan di dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan ya. Jadi tadi pelaksanaannya oleh PPNS DJP ya, dia akan memberitahukan dimulainya penyidikan atau SPDP ya, dan juga menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia ya, diberitahukan ya kepada Polri dan kepada kejaksaan umum ya, kepada penuntut umum ya, atau jaksa penuntut umum sesuai dengan KUHP ya. Nah, kemudian bagaimana tindak pidana ini dihentikan apabila tidak cukup bukti ya, bukan merupakan tindak pidana, sudah daluarsa dan tersangka sudah meninggal. Nah, kemudian di dalam hukum pajak ini ada suatu asas yang sangat spesial yang disebut dengan asas oportunitas ya, yaitu atas permintaan Menteri Keuangan ya, untuk kepentingan negara ya, Jaksa Agung ya dapat menghentikan ya penyidikan ya, dengan syarat ya wajib pajak melunasi pajak yang tidak ya atau kurang dibayar sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar ya. Jadi melunasi pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi dengan sanksi membayar 4 kali ya. Nah, itu ya kekhususan dari tindak pidana pajak. Ada unsur tadi pertama kali unsur ultimum remedium ya di pasal 38, 39 dan seterusnya ya, artinya tidak perlu dapat dikesampingkan tindak pidananya sehingga tidak diteruskan ke proses penyidikan. Nah, apabila sudah sampai di proses penyidikan ya, masih juga dapat dilakukan asas oportunitas, yaitu penghentian penyidikan oleh jaksa ya atas permintaan Menteri Keuangan dengan membayar sanksi administrasi sebesar 4 kali ya, dan juga membayar pajak yang kurang dibayar. Saya kira itu untuk penyidikan dan tindak pidana ya. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf ya di dalam penyampaian ini. Apabila ada yang kurang nanti silakan teman-teman bisa diskusikan lagi di kuliah tatap muka kita. Ini hanya pembuka saja untuk membuka diskusi kita. Terima kasih. Apabila tetap semangat dalam belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.